Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengintegrasikan aplikasi ChatGPT dan Canva untuk pembuatan komik pembelajar. Jadi teman-teman, di sini dalam pembuatan komik dengan menggunakan Canva, kita coba membuat skripnya menggunakan ChatGPT. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Oke, cara yang pertama, teman-teman, kita langsung saja masuk ke aplikasi Canva. Buat teman-teman yang belum punya aplikasi Canva, silakan dibuka di Chrome dengan mengetikkan canva.com, kemudian login dengan menggunakan akun serta password masing-masing. Buat teman-teman yang mempunyai akun belajar.id, silahkan digunakan, karena dengan memiliki akun belajar.id kita memiliki akses yang lebih luas dalam menggunakan Canva. Nah, selanjutnya yang kedua, kita buka di Chrome, kita ketik OpenAI ChatGPT. Jadi websitenya yaitu chat.openai.com. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum punya akunnya, silahkan login dulu dengan menggunakan akun dan password masing-masing. Juga bisa login dengan menggunakan akun Gmail atau akun belajar.id. Nah, jika sudah terbuka teman-teman, kemudian silahkan selanjutnya buka new chat, klik new chat, kemudian kita ketikkan pertanyaan, buatkan skrip komik pembelajaran materi elektronika industri, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai ChatGPT-nya membuatkan skrip komik pembelajaran materi elektronika industri. Nah, di sini sedang proses. Sini kita tunggu ya teman-teman sampai proses generate-nya selesai. Oke, proses generate-nya selesai. Kita balik lagi ke bagian atas, kita scroll. Jadi kita hitung berada berapa panel, panel 1, panel 2, panel 3 sampai dengan panel 10, teman-teman. Berarti nanti ada 10 slide pada komiknya yang akan kita buat. Nah, kemudian kita cek lagi di sini kira-kira ada beberapa orang atau subjek yang digunakan. Kita cek dari panel yang pertama. Seorang karakter bernama Alex sedang berdiri di depan pabrik dengan seragam kerja. Kemudian Alex menyampaikan sesuatu. Nah, di sini pada panel yang pertama hanya ada satu subjek. Kemudian panel yang kedua, Alex berjalan masuk ke dalam pabrik. Alex, mari kita mulai dengan yang paling dasar, sirkuit listrik. Kemudian dia menyampaikan materi, ada sesuatu yang disampaikan. Masih di panel yang kedua, Alex masih berbicara sendiri. Kemudian di panel yang ketiga, perhatikan ini adalah sirkuit sederhana. Ini terdiri dari sumber daya, komponen seperti resistor, kapasitor, dan transistor serta kabel penghubung. Nah, di sini masih beliau menyampaikan sendiri. Jika kita cek sampai ke panel yang ke sampai ke panel yang ke-10, ternyata Alex hanya berbicara sendiri. Nah, ternyata konteks yang dibuat di sini, skrip yang dibuat di sini oleh ChatGPT adalah Alex sedang menerangkan materi yang terkait dengan teknik elektronika industri. Nah, sesuai dengan skrip ini nanti bisa kita kembangkan ke dalam sebuah komik, teman-teman, dengan menggunakan akun Canva. Nah, kita selanjutnya ke akun Canva. Nah, di sini kemudian di kolom pencarian silakan ketikkan komik yang template yang muncul, kemudian diklik komik. Nah, di sini ada banyak sekali template komik dan teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Kalau saya biasanya cenderung lebih memilih blank comic strip ya, yaitu komik stripnya yang kosong dulu. Jadi bisa kita atur nanti sesuai dengan keinginan. Kemudian klik ini. Oke. Kemudian kita klik customize di template. Selanjutnya kita akan diarahkan ke jendela blank comic strip template. Nah, dari
blank komik ini kita bisa membuat dan mengembangkannya sesuai dengan skrip yang tadi sudah dibuatkan oleh ChatGPT. Jika jendela seperti ini sudah terbuka, teman-teman silahkan diperhatikan pada bagian atas. Ini ada home, kemudian ada file, ada resize. Yang resize ini berarti berhubungan dengan ukuran file. Nah, kemudian ini kalau kita buka file ini, apa saja yang ada pada menu file. Nah, ternyata pada menu file itu ada create new design, import files. Kemudian pada menu home-nya nanti apa saja. Silahkan teman-teman pada saat masuk ke jendela ini ditelaah terlebih dahulu satu persatu fungsi dari menu-menunya. Kemudian pada bagian sebelah kiri ada desain. Yang desain ini menu yang berfungsi untuk menentukan desain komik seperti apa yang akan kita buat. Kemudian elemen. Nah, elemen-elemen ini misalnya elemen apa saja yang kita butuhkan, misalnya contohnya berupa hewan atau manusia. Nah, kemudian ini menu upload, kita bisa mengupload mungkin berupa gambar dari gambar-gambar eksternal yang tidak terdapat pada menu di sini. Nah, kemudian ini untuk teks jika kita ingin menginputkan teks. Kemudian ada menu draw jika kita ingin menggambar sesuatu ya secara manual. Kemudian ini ada menu project. Mungkin project-project yang sudah kita buat sebelumnya akan tersimpan di sini. Nah, ini aplikasi ini dari YouTube ya. Mungkin kita perlu menambahkan aplikasi atau video dari YouTube, kita juga bisa menambahkannya. Mungkin nanti akan berupa link. Nah, selanjutnya teman-teman dalam membuat komik, saya lebih cenderung ini saya hapus terlebih dahulu. Masuk ke elemen, kita sesuaikan dulu dengan skrip yang tadi. Kira-kira elemennya kita membutuhkan apa saja. Di sini ada seorang Alex ya, yang bekerja di sebuah pabrik. Kemudian dia menjelaskan tentang sebuah materi yang terkait dengan topik elektronika industri. Nah, tentunya di depan beberapa orang karyawan atau mungkin siswa yang sedang magang. Nah, di sini berarti kita membutuhkan misalnya ada dalam sebuah ruangan ada papan tulis misalnya. Kita cari di sini, kita ke elemen, kemudian klik di bagian search elements, kita ketikkan 3D. Saya lebih suka memakai gambarnya yaitu gambar 3D. Mungkin kita membutuhkan papan tulis 3D papan tulis. Kemudian kalian pilih yang di sini ada all, ada graphics, photos, pilih graphics. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar papan tulis yang muncul. Oke, ini papan tulisnya. Kemudian kita beralih ke subjek selanjutnya, yaitu Alex. Alex berarti kita ibaratkan di sini sebagai seorang guru. Kita klik di sini male teacher. Nah, silakan dipilih gambar yang muncul di sini ya. Kita coba yang ini. Oke, kemudian setelah gambar seperti ini, mungkin apakah membutuhkan siswa atau tidak ya, tergantung teman-teman ingin mengembangkannya seperti apa. Oke, setelah gambar seperti ini selesai, kemudian kita kembali ke ChatGPT tadi. Kita lihat di panel yang pertama. Jadi yang disampaikan Alex pada panel yang pertama yaitu, halo, aku Alex, seorang teknisi elektronika industri. Aku akan memperkenalkan kalian pada dunia menarik elektronika industri. Silahkan teks ini di copy ya, di copy. Kita kembali ke blank komik tadi yang sudah dibuat. Yang ini kita copy dulu teman-teman, gunanya untuk membuat skrip pada panel yang kedua. Kita copy, kemudian kita paste, copy, kemudian paste. Nah,
Setelah itu ini kita delete dulu, delete page. Nah selanjutnya mungkin pada panel yang pertama kita akan menjelaskan dulu ya, misalnya kita menjelaskan ini komiknya komik apa gitu. Ke sini kita tambahkan teks, misalnya komik pembelajaran teknik elektronika industri. Kemudian ini bisa kita perbesar. Oke. Komik pembelajaran teknik elektronika industri. Nah, mungkin di bawah sini masih ada area yang kosong, lalu kita tambahkan dengan elemen-elemen yang lain seperti komponen-komponen terkait, misalnya resistor. Di sini juga boleh ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya dengan kapasitor. Terus komponen apa lagi? Induktor. Nah, seperti ini. Oke. Oh, ini gambarnya kurang jelas. Nah, ini saja editan. Induktor itu berupa lilitan. Mungkin bisa kita geser ke sini. Jadi kalau di sini kita perhatikan kan tangan Pak Alexnya ketutup ya sama transistor. Ini bisa kita klik kanan, kemudian layer, kemudian kita klik di sini layer, send backward. Jadi tangan Pak Alexnya kelihatan lagi ya. Jadi hanya tinggal mengatur layernya. Ini mungkin bisa kita perkecil dulu, kemudian digeser. Oke, selesai. Jadi ada komponen resistor, kapasitor, dan induktor. Mungkin nanti area yang kosong di sini mungkin teman-teman perlu tambahkan dengan TXK atau dengan objek yang lain ya, yang membuat komik ini nanti menarik. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, pada panel yang pertama tadi Pak Antonnya mengatakan, "Halo, aku Alex, seorang teknisi elektronika industri. Aku akan memperkenalkan kalian pada dunia menarik elektronika industri." Kita copy. Kemudian kita klikkan di sini, masih pada elemen teman-teman bubble text. Nah, setelah muncul di sini bubble text, teman-teman bisa memilih ya, mana yang kira-kira cocok dengan dengan karakter Pak Alex ya. Nah, mungkin biar teks bubble textnya seragam, di sini kita coba menggunakan yang ini. Kita pilih ini. Nah, ini kita hapus dulu. Ini bisa kita set, bisa kita putar ke kiri, ke kanan, atau atas bawah. Tinggal kalian klik bagian yang akan diputar, kemudian flip dan flip horizontal. Kemudian tinggal digeser, kemudian sesuaikan. Ini kita perbesar dulu.
biar teksnya lebih jelas, pada panel pertama ini mungkin ukuran Pak Alexnya bisa kita perbesar dulu ya, agar teksnya nanti semakin jelas. Oke, kemudian papan tulisnya juga bisa kita tambah ukurannya. Nah, sehingga teksnya juga bisa kita perbesar. Nah, selanjutnya teman-teman, teks yang sudah di copy tadi, kita klik teks, pilih teks yang sesuai. Saya cenderung lebih suka memilih add a little bit of body text nih. Jadi teksnya yang kecil dulu, nanti bisa kita atur sesuai keinginan ukurannya. Kemudian copy. Nah, dari sini teman-teman silahkan dimasukkan ke bubble text tadi. Kalau tidak cukup, silahkan diatur sendiri seukuran kolom yang ada pada bubble text. Oke, selesai untuk gambar yang pertama. Jika panel yang pertama telah selesai, ini tinggal kita copy lagi, Ctrl C, kemudian salin ke panel yang ketiga, paste. Ini kita hapus, delete page. Kita kembali ke ChatGPT. Kita perhatikan di panel yang kedua, Alex menerangkan, mari kita mulai dengan yang paling dasar, sirkuit listrik. Sirkuit listrik adalah jalur yang memungkinkan aliran listrik dari satu titik ke titik yang lainnya. Oke, ini kita copy. Kemudian kita kembali. Nah, ini yang teks yang tadi yang di panel yang pertama, tinggal kita ganti ini. Nah, mungkin bisa teman-teman tambahkan lagi nih di sini. Di elemen tadi kita cari sirkuit listrik. Kira-kira ada nggak ya? Kita coba. Sirkuit itu berarti sebuah skema rangkaian ya. Rangkaian seri, coba. Rangkaian seri. Nah, seperti ini. Ini kita perkecil ukurannya. Nah, di sini sebagai penjelasannya berupa visual, ada gambar dua buah lampu yang disusun secara seri ya. Nah, kemudian pada teks yang ketiga ini tinggal kita copy lagi, karena Alex hanya berbicara sendiri, jadi subjek yang muncul hanya Alex sendiri ya. Copy, delete page. Di slide yang di panel yang keempat, Alex mengatakan, perhatikan ini adalah sirkuit sederhana. Ini dari sumber daya komponen resistor, kapasitor, dan transistor serta kabel penghubung. Oke, ini kita tinggal ganti. Nah, kemudian tinggal kita tambah gambarnya. Rangkaian seri resistor RCL ya, mungkin ya, CRL, kapasitor CRL, seperti ini. Oke, kita cari dulu. Nah, mungkin ini ya gambar yang paling cocok ya, karena ada simbol resistor, ada lampu sebagai tahanan di situ. Terus kemudian untuk pemilihan warna nanti coba lebih disesuaikan ya teman-teman. Misalnya ini papan tulisnya berwarna hitam,
usahakan sebisa mungkin warna gambar visual ini adalah warna yang putih, jadi terlihat dengan jelas. Ini bisa nggak kita ganti dulu ya? Oh, nggak bisa, ini tetap warnanya adalah warna hitam yang muncul. Oke. Nah, seperti ini untuk gambar penjelasan dari deskripsi yang disampaikan oleh Pak Alex. Kemudian di script yang kelima, ini tinggal kita copy lagi. Saya rasa akan sama ya semua. Misalnya di script yang kelima, resistor adalah komponen yang menghambat aliran listrik. Ini membantu mengendalikan arus listrik. Nah, kita tambahkan. Tinggal kita ganti. Nah, kemudian kita tambahkan dengan komponen resistor yang jelas. Misalnya kita ambil gambar yang ini. Oke. Sebagai gambar penunjang apa yang disampaikan oleh Pak Alex. Nah, begitu seterusnya teman-teman sampai dengan ke panel yang ke-9, yang ke-10 ya. Jadi setiap panel ini kita menyesuaikan tergantung yang dipaparkan di situ sesuai dengan subjeknya, kemudian keterangan yang ada pada teksnya ya. Jadi pada panel yang ke-10 Pak Anton masih berbicara sendiri, yaitu menjelaskan itulah beberapa konsep dasar dalam elektronika industri. Semoga Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Sampai jumpa. Jadi intinya di sini Pak Anton mencoba menjelaskan pemaparan materi terkait dengan teknik elektronika industri. Nah, jika ini sudah sampai ke panel yang ke-9, selanjutnya teman-teman klik di sini file. Kemudian kita klik ke bawah, kita bisa save. Kita coba klik save. Dari komik yang udah selesai ini kita bisa klik file, kemudian klik download. Nah, di sini ada pilihan, ada apakah di download berupa gambar atau apakah di download berupa PDF standar. Nah, kalau komik ini akan dibagikan kepada siswa yang bisa langsung dibaca, kan siswa sekarang lebih cenderung menggunakan Android ya. Saya sarankan untuk mendownload komik ini dengan versi PDF standar biar nanti langsung bisa disebarkan ke siswa. Kita klik PDF standar, kemudian all page, berarti ada semuanya, ada 5 page ya. Kemudian klik download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, di sini terlihat proses downloadnya. Oke, ini proses downloadnya sudah selesai ya. Kita coba buka dulu. Nah, komiknya terlihat seperti ini. Nah, pada slide pertama muncul keterangan berupa ini adalah komik pembelajaran teknik elektronika industri. Nah, kemudian di slide yang kedua dia memperkenalkan diri. Slide yang ketiga sampai dengan slide yang kelima. Nah, di sini teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin ya, sesuai dengan skrip yang disarankan oleh ChatGPT, karena di sini teks yang disarankan ChatGPT berupa komunikasi satu arah, maka kemudian subjek yang tampil pada komiknya hanya Pak Alex sendiri ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan komen di bawah, serta jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.